Selanjutnya kami persilahkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Srigutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Eng Sidik Permana, SSI, MN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rektor dan segenap jajaran pimpinan ITB serta hadirin yang berbahagia, izinkan saya atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA ITB membacakan CV Profesor Sidik Permana yang hari ini akan membacakan orasi ilmiah guru besar berjudul Peran Energi Nuklir dalam Mendukung Net Zero Emission Indonesia, pentingnya non-proliferasi nuklir dan pemanfaatan teknologi reaktor maju serta implementasinya. Ini adalah nama lengkap Profesor Sidik Permana, lengkap dengan gelarnya sangat panjang, Profesor Dr. Eng Insinyur Sidik Permana, SSI, MN, MBA. Beliau lahir di Bandung 11 Mei 1978 dan bergabung dengan kelompok keahlian Fisika Nuklir dan Biofisika FNB di FMIPA ITB, dan TMT guru besarnya adalah tanggal 1 April 2023. Beliau beristrikan Nila Bekti Sumardani, BN MN, dan dikaruniai 3 putra-putri, Rashid Abdurrahman, Raisya Salma Thabita, Ray Fathan Syahidan. Dan ini saya bacakan riwayat pendidikan Profesor Sidik. Sekolah dasar di SDN Cijerokaso 1 tahun 90, kemudian SMP di SMP 29 lulus 93, dan meneruskan SMA di SMA 6 Bandung 1996, dan sarjana di Fisika ITB lulus 2021. Dan beliau mendapatkan gelar magister di Nuclear Engineering Tokyo Institute of Technology tahun 2004. Kemudian juga beliau mendapatkan gelar magister di bidang Energy Management MBA di SBM ITB tahun 2023. Beliau menamatkan gelar doktornya di Tokyo Institute of Technology tahun 2007 dan juga menyelesaikan program profesi insinyur di teknik fisika di ITB. Dan ada beberapa catatan mengenai riwayat kerja beliau. Dari 2011 hingga sekarang beliau aktif terlibat dalam sebagai ketua maupun panitia beberapa seminar internasional. Kemudian juga beliau juga aktif dari 2012 hingga sekarang mengelola organisasi maupun seminar kefisikaan. Kemudian juga terlibat banyak dalam kepanitiaan ONMIPA, PMKLK, Satgas Asrama ITB, Koordinator Asrama Internasional Narasumber SSDK LTPB. Dari 2013-2014 beliau juga pernah menjadi Wakil Laboratorium Fisika Dasar, kemudian Wakil Ketua UPT Asrama ITB. Kemudian juga Ketua Bidang Pelatihan UPT Pengembangan Manusia dan Organisasi PMO 2018-2020, kemudian juga menjabat sebagai Chief Editor JMS, Jurnal Matematika dan Sains dari FMIPA ITB. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kaprodi Magister Pengajaran Fisika, Kaprodi Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir, Kaprodi Doktor Rekayasa Nuklir dari 2021-2022. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Keahlian Fisika Nuklir dan Biofisika. Sedangkan organisasi profesi yang beliau tergabung dalam American Nuclear Society (ANS), Atomic Energy Society of Japan (AESC), HIMNI, HFI, PSI, PII, AFISMI. Terdapat beberapa catatan kegiatan penelitian, diantaranya dalam bidang nuklir reaktor dan desain, daur ulang bahan bakar, non-proliferasi nuklir, reaktor thorium, monitoring radiasi lingkungan,
dan sebagainya, termasuk juga small modular reactor dan juga manajemen dan kebijakan energi. Saat ini beberapa riset masih dijalaninya, termasuk riset ITB, Kemendikbud, Staff Exchange, kemudian juga Asahi Glass, Osaka Gas Foundation, riset Sinasristek, dan juga riset dari Japan Atomic Energy Agency Research Fellow. Dan hibah yang sedang berjalan saat ini adalah hibah dari Dikti, kemudian PPMIKK, dan juga hibah penulisan buku. Ini adalah beberapa contoh publikasi yang pernah beliau tuliskan, hasil karya ilmiahnya. Telah mempublikasikan 179 atau dengan 99 terindeks Scopus, baik dalam bentuk jurnal, proceeding, internasional maupun nasional. Dalam riwayat pembimbingan, beliau telah meluluskan mahasiswa bimbingan 14 mahasiswa program sarjana, 18 mahasiswa program magister, 6 mahasiswa program doktor dalam kurun waktu 2014-2023, dan saat ini sedang membimbing beberapa mahasiswa S1 hingga S3. Nah, beberapa penghargaan yang pernah diraihnya adalah Reactor Physics Award, Atomic Energy Society of Japan, Reactor Physics Division 2008, kemudian Best Presentation Award juga tahun 2006, kemudian juga dari pemerintah RI penghargaan Satya Lencana 10 tahun. 10 tahun. Berikutnya, ini terakhir adalah hobi Pak Sidik, lari, jogging, sepak bola, tenis meja, traveling, Zoom, makan-makan, silaturahmi, family gathering. Pak Sidik juga karena dulu pernah mengurus mahasiswa bidik misi, disebut juga sebagai Pak Sidik Misi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Eng Sidik Permana, SSI, M.Eng, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Baik, terima kasih Ibu Ketua FGB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya membacakan orasi ilmiah, saya ingin menyampaikan kepada yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang telah hadir pada pagi hari ini. Lalu kemudian yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB yang telah hadir, terima kasih. Ibu Rektor ITB yang juga berkenan hadir, terima kasih. Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar yang telah hadir pada kesempatan kali ini, para dekan Institut Teknologi Bandung, kemudian para ketua senat fakultas atau sekolah atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini, atau juga mungkin di daring. Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat, tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara daring. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan peran nuklir energi dihubungkan dengan net zero emission di Indonesia. Kita ketahui bahwa ini kebijakan global. Yang kita ketahui memang tidak hanya Indonesia yang ikut dan berkomitmen untuk menurunkan efek dari greenhouse dan juga berkontribusi untuk bisa memberikan bumi yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya kebijakan bervariasi. Target global 2050, tetapi beberapa negara-negara di sini kita bisa lihat ada yang 45, 50, termasuk Indonesia 60, ini ada juga yang 2030.
2070. Jadi sangat tergantung dari kebijakan negara, dan itu juga komitmen dan juga national interest. Mudah-mudahan Indonesia juga 2060 juga termasuk national interest juga masuk. Jadi jangan sampai hanya sekedar global interest. Di sisi yang lain, net zero emission juga kita harus mengacu pada SDG, di mana pembangunan berkelanjutan harus juga dilakukan. Nuklir dalam hal ini sebagai bagian dari energi baru terbarukan, masuk dalam affordability energy, clean energy, jadi SDG 7 yang bisa mengcover dari SDG 1 sampai 17. Sehingga dalam hal ini bisa dioptimalkan energi nuklir untuk bisa membangun semua pilar-pilar yang ada di SDG. Ya, ini kebalik sebetulnya. Baik, yang Y ini sebetulnya X ya. Ini adalah tahun di mana perkembangan konsumsi energi luar biasa di revolusi industri, sehingga depleted sumber daya terjadi dan kita harus punya alternatif energi. Ya, dalam hal ini kita bisa mengembangkan renewable energy dan juga energi nuklir. Kalau kita lihat dari tren sustainability, nuklir juga bisa kita lihat sebagai bagian dari sustainability, bagaimana meningkatkan teknologi maju untuk bisa shifting ke breeder, lalu kemudian pengembangan thermal fusion dan juga recycle teknologi, sehingga bisa kita lihat trennya itu menyerupai dengan tren renewable. Dalam program dekarbonisasi, kalau kita mengacu di Eropa, ini sebagai bahan contoh saja, jadi dalam 10 tahun ini Prancis itu bisa mengurangi karbonnya sampai hampir 80% dalam 10 tahun, karena memang saat itu dikembangkan pembangunan secara besar-besaran sampai lebih dari 70% PLTN-nya. Lalu kemudian kita bisa bandingkan dengan secara general Uni Eropa dan negara lain yang bagaimana dekarbonisasi bisa dilakukan. Sayangnya di sini di list di sini belum ada Indonesia ya. Oke, terkait dengan pemanfaatan teknologi, apapun teknologi pasti ada dua mata uang. Sisi satu, sisi yang lain, benefit atau resiko. Tentunya mengoptimalkan benefit dan juga benefit terhadap kebutuhan dasar, kesejahteraan dan juga peradaban. Yang mungkin ini juga menjadi concern dari universitas yang harus juga menciptakan sebuah peradaban yang tinggi. Lalu kemudian meminimasi resiko terhadap perdamaian, keselamatan dan juga keamanan. Nah, secara umum pemanfaat teknologi ataupun energi nuklir ini bisa dibagi secara umum ada 3, fisi, satu lagi decay ya, proses peluruhan, dan satu lagi penggabungan fusi. Di mana visi di sini kita bisa lihat itu menelurkan beberapa teknologi, salah satunya PLTN. Lalu decay juga dalam hal ini di geothermal, salah satu sumber untuk peluruhan panasnya itu dari peluruhan radionuklida. Lalu kemudian fusi, tentunya ini yang sedang dikembangkan, belum ada yang komersial secara PLTN-nya. Tetapi secara emisi panasnya telah dikembangkan di solar PV atau solar thermal. Lalu kemudian, di sini kita bisa lihat optimalisasi peaceful use energi nuklir yang harus kita kembangkan. Lalu kemudian meng-cut bagaimana black market ataupun penggunaan untuk senjata dan lain-lain yang terkait dengan nuklir non-proliferasi kita minimasikan. Oke, secara umum multi-use dari nuklir energi bisa kita kategorikan pertama penggunaan listrik, pemanfaatan untuk listrik, atau ini kogenerasi, excess heat, utilisasi. Tentunya di sini banyak yang bisa kita kembangkan, produksi hidrogen, desalinasi, dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk radionuklida kita bisa mengembangkan untuk basic research,
industri ataupun nuklir baterai sampai ke medis farmasi. Ya, secara umum panah memanah bisa dilihat di sini. Misalkan special utilization energy untuk program desalinasi atau ekonomi wilayah ekonomi khusus, ataupun untuk tol laut untuk floating NPP sebagai propulsi atau DDoK. Lalu kemudian, nah ini beberapa basis utilisasi PLTN. Karakteristik awalnya memang base load, tapi kita bisa kembangkan medium dan juga load follower. Lalu yang kedua, berbasis grid ataupun remote area isolated. Power capacity juga kita bisa scale up, scale down. Dari yang sangat besar ya, very large, di atas 1000 megawatt, sampai ke small atau very small, di bawah 10 megawatt elektrik. Lalu kemudian, multipurpose-nya di sini seperti yang saya sampaikan tadi, selain listrik bisa beberapa kogenerasi termasuk untuk propulsi. Lalu kemudian untuk ya seperti tadi, karena base load, supply listrik yang stabil, fix, juga bisa fleksibel. Ketika dia semakin kecil, kita bisa shift transportable sesuai dengan kebutuhan demand-nya. Lalu kemudian terkait dengan lingkungan, ekonomi sustainability juga secara kompetitif bisa ditunjukkan oleh pemanfaatan nuklir. Nah, di sini kita bisa lihat PLTN, penggunaan untuk listrik dan juga kogenerasi. Dan juga bisa kita manfaatkan untuk sinergi. Jadi dalam ini misalkan kita bisa hybrid dengan sistem renewable. Tentunya memang yang kecil-kecil ya, kalau yang besar lambat, yang kecil bisa relatif lebih fleksibel. Selain itu kita bisa bangun juga di sekitarnya untuk beberapa kogenerasi. Nah, contoh seperti ini misalkan EPI di Westinghouse misalkan ya, 300 megawatt elektrik, itu kita bisa membangun untuk listrik, district heating, proses heat, hidrogen, dan juga bisa untuk load following proses dengan hybrid grid renewable energy. Nah, secara global market kita bisa lihat nuklir juga mengalami kenaikan. Di satu sisi di 2011 Fukushima turun dulu, merayap, kemudian naik lagi. Dan kita bisa lihat di sini aplikasinya itu tidak hanya energi, juga ada defense, pertahanan, dan juga aplikasi yang lain. Sedangkan untuk market size-nya tidak hanya pembangkitan listrik saja, tapi manajemen radiasinya, power plant, konstruksi, service, dan juga fuel cycle, sampai ke pengolahan spent fuel, reprocessing. Dalam hal ini bisa kita sebut sebagai ekonomi sirkularnya dari bahan bakar nuklir yang bisa kita recycle sampai ke 97%. Di non-energy aplikasi juga global market kita bisa lihat dari kesehatan, industri ya, applied research ataupun infrastruktur dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat secara anual bisa kita bayangkan untuk kenaikan dari pertumbuhan ekonominya, termasuk di sini dari iradiasi makanan, peralatan, radiasi ionizing, MER, terus kemudian X-ray, sampai pada terapi. Yang saat ini kita masih impor mungkin lebih dari 95%, bahkan lebih. Baik, terkait dengan non-proliferasi ini penting karena memang semakin sekarang itu PLTN yang ada di dunia itu sekitar 430 lebih. Lalu di riset reaktor itu bisa 800 unit lebih. Sehingga memang harus diperketat penggunaannya. Maka dikembangkan NPT, Non-Proliferation Treaty yang dikembangkan pada tahun 70-an. Dan di sini ada dua pendekatan, intrinsik proliferasi dan juga ekstrinsik. Intrinsik lebih kepada scientific base, teknologi base yang itu yang menjadi basis keputusan. Misalkan negosiasi dengan Korea Utara, Iran dan lain sebagainya,
itu berbasis pada scientific base. Tetapi extrinsic ini lebih pada bagaimana government, pemerintahan yang punya komitmen untuk penandatanganan bahwa nuklir dilakukan hanya untuk tujuan damai. Nah ini semacam bukan plakat ya, imitasi gitu ya. Ini yang little boy yang di Hiroshima, ini Nagasaki. Ini nggak ada saya di sini, di tengah-tengah ini profesor saya. Nagasaki ini lebih kepada penggunaan dari enriched uranium dan juga little boy ke Hiroshima, dan tentunya ini menjadi bagian penting bagaimana kita tidak mengacu ke sini, tapi kita ingin nuklir untuk tujuan damai. Nah, beberapa aplikasi yang bisa kita kembangkan, contohnya untuk barrier isotopik, karena isotop salah satu material yang potensial untuk digunakan, maka kita kembangkan analisis dari even mass plutonium, baik spontaneous fission neutron ataupun decay heatnya. Tentunya ini untuk mengurangi possibility penggunaan untuk senjata. Lalu beberapa konsep attractiveness kita bisa analisis dari parameter plutonium, vector composition, terus kemudian level dari decay heat sama spontaneous fission neutron, dan juga pendekatan material attractiveness dengan beberapa formula yang bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan. Salah satu teknologi yang dikembangkan, advanced teknologi generasi 3+, ditambah dengan generasi 4. Nah ini generasi 3+, SMR, semua modular reaktor. Di sini kita bisa lihat dari segi ekonominya, modularity, fleksibel aplikasi, terus kemudian size land use-nya itu kecil, juga bisa kita gunakan untuk phase out atau phase down fosil, juga potensi untuk hybrid ya, sinergi dengan renewable. Lalu kemudian untuk Indonesia khususnya archipelago country, kita bisa menggunakan land base yang remote area atau yang besar-besar juga bisa sebetulnya. Terus small yang remote juga bisa untuk microreaktor, satu lagi untuk marine dan floating power plant. Nah ini beberapa analisa yang kita gunakan light water based teknologi, dalam hal ini teknologi integrated pressurized water reactor, dan juga gas cooled reactor yang kita analisis untuk small compact modular reactor. Untuk implementasi PLTN di Indonesia, sebenarnya Indonesia bukan newcomer. Ini kita bisa lihat tidak tertinggal amat ya. Kita tahun 54 ada R&D itu tidak jauh beda dengan Jepang, India, Korea Selatan. Korea Utara nggak ada di sini. Afrika, Brazil, Cina, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ini UEA, Science NPT 96, tidak ada R&D, tidak ada SDM, tiba-tiba dia punya kebijakan, dibangunlah. Dan sekarang punya 4 beroperasi. Indonesia tahun 72 kita punya KP2LN, kalau nggak salah ya, Komite Pelaksana Program PLTN. Diharapkan tahun 80 kita punya 8 unit komersial, tapi tidak jadi. Lalu kemudian digeser 2015 tidak jadi dan sampai sekarang belum. Mudah-mudahan ini muncul, justru lebih dulu UEA, tapi mudah-mudahan ini di program NZE muncul angka di 2032. Bukan begitu ya. Mudah-mudahan dari Den nanti bisa, kalau ada salah bisa mengkoreksi. Public acceptance sebetulnya cukup tinggi. Ini sekitar 77%. Dari data dari Indonesia. Dari ASEAN, Indonesia juga 75, tidak jauh beda. Yang paling tinggi ini Filipina, 90%. Sekarang mereka ingin membangun segera ya, ini dengan Indonesia. Lalu kemudian ini estimasi ya, berasal dari ASEAN Climate Change Report 2021. High skenario itu sekitar 50%, 2050, 2070, dengan memanfaatkan nuklir. Tetapi kalau yang low skenario itu sekitar 10, mungkin di atas 15. Ini dari ASEAN Climate Change, pemanfaatan energi nuklir.
Lalu kalau kita coba buatkan dari statistik di 2021 demand per wilayah di sini, target 18% NPP PLTN kontribusinya itu sekitar konversi sekitar 300-an terawatt hours atau install capacity 46 gigawatt elektrik dengan capacity factor di atas 90. Nah, kita coba sebar Jawa, Sumatera sesuai dengan bebannya. Kalau nuklir memang disebar itu seperti ini mapnya. Lalu kemudian untuk SMR kita juga bisa gunakan untuk industrial zone. Kalau kita lihat di sini dari kawasan industrinya cukup banyak. Kalau kita petakan berdasarkan demand side-nya dari 10 sampai 1000 ya. Ini kita bisa gunakan very small sampai ke large reactor. Untuk program dedesalisasi juga kita bisa lihat di sini scatter ya 5.000 unit. Koreksi kalau saya salah gitu dari PLN. Itu di 2.000 lokasi dan 0,6 sampai 550 megawatt elektrik demand. Yang paling banyak ini di Maluku. Nah, kalau kita coba mapping basic need-nya seperti ini dan kalau kita komparasi dengan kebutuhan NPP dengan power rating-nya kita bisa lihat seperti ini. Dari segi roadmap saya coba kembangkan dari beberapa step, ada 3 step. Pertama memang step yang paling penting saat ini yaitu NEPIO berjalan. Kalau go-nya dengan NEPIO ada itu sudah otomatis go. Site selection-nya bisa pakai yang ada ataupun yang baru, licensing dan sebagainya. Terus kemudian ke fase yang kedua, mulai di sini fase konstruksi. Karena target di 2032 atau 31 udah ada 1 unit ya yang gede atau mungkin SMR. Lalu kemudian di fase yang keempat kita bisa lihat juga akumulasi dari SMR dan juga power plant dan juga di sini untuk kogenerasi. Fase yang selanjutnya juga bisa kita kembangkan juga industri nuklirnya karena punya pengalaman dari 20 tahun ini. Lalu kemudian akumulasi large reactor, small modular reactor dan juga bisa beberapa unit PLTU yang bisa kita ganti dengan large reactor. Oke, ya fase yang terakhir sampai kepada national maturity, advanced country dan juga key player. Kita masuk di industri nuklir. Yang terakhir 19 infrastruktur isu di IAEA, mudah-mudahan sekarang sedikit demi solve. Di sini ada 3 yang merah, national position, manajemen dan stakeholder. Mudah-mudahan menjadi hijau dengan NPO go nuklir. Lalu kemudian pelaksanaan dari konsorsium PLTN untuk pelaksanaan nuklir. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Ucapan terima kasih. Alhamdulillah, saking semangatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan perkenan dan rahmatnya orasi ilmiah Guru Besar ITB dapat dilaksanakan dengan baik. Atas kehadiran pada orasi ilmiah ini saya mengucapkan terima kasih banyak dan salam hormat kepada yang pertama kedua orang tua saya, almarhum Bapak tercinta Bapak Haji Amung Setiawan yang senantiasa memberi semangat dan selalu menunggu jabatan akademik Guru Besar sampai beliau 2021 menuli kami pada saat kami proses Guru Besar ini di 2020 akhir. Dan juga ibunda tercinta yang hadir, terima kasih Hajah Nining dan Nengsi yang dengan kasih sayang yang tak pernah putus selalu mendoakan dalam keadaan apapun untuk anaknya senantiasa sehat dan sukses penuh keberkahan. Kepada istri tercinta Nilam Bekti Sumardani, memberikan kekuatan dan kehangatan serta kesabarannya. Buat anak-anakku tercinta yang hadir pada saat ini, Rashid Abdurrahman, Raisa Salma Sabita, dan Revatan Saidan yang memberi motivasi dan kekuatan. Lalu kemudian kepada para pembimbing saya, Prof. Zaki Suud yang telah hadir pada kesempatan ini sebagai pembimbing sarjana saya, Profesor Hiroshi Sekimoto yang mudah-mudahan hari ini bisa online, Prof. Toru Obara, Prof. Noyuki Takagi, dan Prof. Lim Peng Hong sebagai pembimbing magister dan juga doktor di
Nuclear Engineering Department, Tokyo Tech, Prof. Masaki Saito dan Prof. Mitsutoshi Suzuki sebagai promotor postdoktoral di JIY, kepada almarhum Prof. Dr. Insinyur Kuntoro Mangkusubroto dan Bapak Yos Sunitioso atas perhatian dan diskusi hangatnya sebagai inspirator dan dalam menyelesaikan program MBA di SBM ITB. Para profesor yang telah memberi rekomendasi kepada saya, tadi telah disebutkan Profesor Hiroshi Sekimoto, Profesor Samar Sahin dari Turki, Profesor Naoki Takagi dari Tokyo, Profesor Suzuki, Profesor Yudi Aziz yang telah hadir, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yudi dari Unpad. Lalu kemudian ya Profesor Zaki Suud, Profesor Abdul Rais, Profesor Brian Yuliarto mungkin hadir di online. Profesor Satria Bijaksana, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Profesor Dr. Din Darlianto yang sekarang lagi di Belanda, mungkin online dari UGM. Para tamu undangan yang dalam kesibukannya berkenan hadir, mudah-mudahan saya tidak lupa menyebutkan satu persatu ya. Dari DPR RI, di sini ada Dr. Insinyur Sodik Mujahid. Terima kasih atas kedatangannya, Pak Sodik. Juga di online ada Pak Doli Kurnia. Terima kasih. Dari Kemeninfo tidak bisa hadir mendadak tadi Pak Dirjen SDM. Maaf. Ya, SDM ya. Lalu kemudian dari Deputi Kementerian PPN yang telah hadir, Pak Amik, terima kasih. Lalu kemudian dari DEN di sini ada Pak Agus Puji dan juga Pak Asnasio Lasman. Terima kasih telah hadir. Dari BRIN ada Deputi SDM yang telah hadir di sini, juga dari ORTN. Terima kasih telah hadir. Dari Bapeten di online, terus kemudian dari PT PLN, Pak Suroso. Dari Pertamina, Pak Oki, terima kasih. Dari PT Medco, mudah-mudahan kalau nggak online, offline, Pak Muhammad Lutfi, yang kami selama 1-2 tahun pada peristiwa Fukushima 2011 kita bahu-membahu untuk bisa menenangkan masyarakat Indonesia di Jepang. Lalu PT LAPI, terima kasih Pak Dirut telah hadir. BPJS Ketenagakerjaan, Pak Dewan Pengawas. Dari UPI, Prof. Ade, terima kasih sudah hadir. Dari Unpad, dari UI, Prof. Heri, online, UGM, ITS, Universitas Kuningan, dan Pak Abdullah Hamahwa yang telah hadir dari mantan penasihat KPK yang hadir. Lalu kemudian dari ITB Press dan juga PT RII ITB. Para dosen dari kakak Nuklir Biofisika, FMIPA ITB, dosen Fisika, dan dosen FMIPA, dan juga kolega dosen ITB. Para dosen peneliti dari PP Energi Baru Terbarukan dan Pusat Pemberdayaan Pedesaan. Keluarga besar Abah Amung Setiawan yang hadir dari Bandung. Dan juga keluarga besar Kakung, ya nggak disebut Abah nih, Kakung, Ismu Pamungkas dari Purworejo. Kepada keluarga besar Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL Bandung, Jawa Barat, dan nasional yang IKABNAS Lemhanas yang telah hadir, terima kasih. Keluarga besar ISMI Pusat dan Jawa Barat, IAITB Jabar, KHMI Pusat Jawa Barat, Bandung, dan ITB, serta teman-teman Sabang 17, para pengurus dan pembina YPM Salman ITB, dan aktivis Dilans, Pak Farah Nelmi. Kepada mahasiswa baik S1, S2, S3, serta postdoktoral dan tenaga pendidikan di KKFNB, kepada teman-teman alumni ITB Solidaritas Dekade 9X, teman-teman ITB 96, 97, Fisika 96, teman-teman NMBA 6, SBM ITB, mudah-mudahan online pada mendengarkan, alumni ITB yang turut mendukung saya. Tidak lupa kepada kolega lain yang mohon maaf sekali lagi kalau saya lupa menyebutkan satu persatu, yang memberi inspirasi dan semangat serta dukungannya sehingga orasi ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, untuk mengakhiri saya akan membacakan kode kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan,
membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 17 Februari 2024, Profesor Siddiq Permana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Bonartua Halomuan Marbun, Profesor Bimo Wuryanto Sumardi, dan Profesor Siddiq Permana untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Bonartua Halomuan Marbun untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Bimo Wuryanto Sumardi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Siddiq Permana untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Umar Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita merundukkan hati dan pikiran kita untuk membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Mohon izin untuk menyampaikan doa ini menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagimu ya Allah. Pada hari ini Engkau perkenankan kami menyelenggarakan salah satu acara penting, yaitu orasi ilmiah guru besar Institut Teknologi Bandung yang telah disampaikan oleh para profesor Institut Teknologi Bandung. Jadikanlah orasi ilmiah ini sebagai bagian dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat mengikuti ajaran Rasul-Mu. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kami ilmu. Kami mohon padamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ya Allah, limpahilah kami dengan ilmu,
hiasi diri kami dengan kesantunan, muliakan kami dengan ketakwaan, dan perkuatkanlah kami dengan kesehatan di bawah kasih sayang-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, berilah kami hati yang ikhlas, jauhkanlah kami dari sifat dan sikap yang tidak mulia. Ya Allah, kami mohon kepadamu, masukkanlah kami ke dalam golongan ulil albab yang mampu selalu berzikir mengingat-Mu dan memikirkan ciptaan-Mu, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang bermanfaat bagi sesama, dan mudahkanlah kami menuju ridha-Mu. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang integritas sumur migas dan geotermal di Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Ing Bonartua Halomuan Marbun. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai rekayasa dan teknologi konstruksi Indonesia, perkembangan dan peluang di masa mendatang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Bimo Wuryanto Sumardi, MSc, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai peran energi nuklir dalam mendukung net zero emission Indonesia, pentingnya non-proliferasi nuklir, dan pemanfaatan teknologi reaktor maju, serta implementasinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Eng Sidik Permana, SSI, M.Eng. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan orasi ilmiah pagi hari ini, telah hadir bersama kita para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik yang aktif, emeritus, dan purna bakti, baik yang hadir di Aula Barat ini maupun yang hadir di ruang virtual Zoom meeting. Mohon perkenan para guru besar Institut Teknologi Bandung untuk berdiri. Baik yang di dana maupun yang di panggung. Inilah para guru besar Institut Teknologi Bandung. Terima kasih Bapak Ibu. Selain itu juga telah hadir guru besar dari Universitas Pajajaran, Profesor Yudi Aziz. Kemudian dari Universitas Gajah Mada, Profesor Agus Taufik Mulyono. Kita juga kedatangan beberapa tamu lainnya, yaitu Bapak Sodik Mujahid dari DPR RI, untuk Pak. Bapak Amih Al-Humami, Deputi Menteri PPN Kepala Bappenas. Terima kasih. Kemudian Bapak Yayat Sariful Hidayat, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Muhammad Lutfi, Bapak dari anggota Dewan Energi Nasional, yaitu Bapak Agus Puji Prasetyono dan Bapak Asnatio Lasman. Baik, para hadirin, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting, atas perhatian dan kesabarannya
mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Bonartua Halomuan Marbun beserta keluarga inti, Profesor Bimo Wuryanto Sumardi beserta keluarga inti, dan Profesor Sidik Permana beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Rektor, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Bonartua Halomuan Marbun beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami ulangi, kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Bonartua Halomuan Marbun beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan.
kepada Profesor Bimo Wuryanto Sumardi beserta keluarga inti, dan Profesor Sidik Permana beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Bonartua Halomuan Marbun, Profesor Bimo Wuryanto Sumardi, dan Profesor Sidik Permana. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.